Oke, Kakak-kakak sudah dengar suara saya? Dengar Ibu. Oh, iya. Kita tunggu 3 menit lagi baru kita mulai ya, mungkin masih teman-teman yang lain. Kita tunggu 3 menit lagi baru kita mulai.
Malam Kak Dedi. Oke kakak-kakak, kita mulai saja ya. Sambil menunggu yang lain. Selamat malam Pak Ongki. Pak Ongki tolong kondisikan pipinya itu. Kalau beta breoknya saja breok. Ongki mandi-mandi lah. Sekitar mandi-mandi lah ya. Kita harus mandi ke belum? Pak Ongki bibir kering, Pak Ongki. Tolong kas basah dong. Parais, monitor. Rais dari mana itu? Kemarin hilang jalan. Gila, Pun senior, beta kemarin itu di Mangon ini lampu PLN biadab. Dong kas mati, kas menyala, dong kas mati lah. Antu alasan itu kemarin antu ini ya, ada ngedet. Ya beta Ada jomblo, bajalanmu. singa ada haring. Ada bajalanmu. Ada bajalanmu.
Maksudnya antua Jalan bagaimana kakak ini Ical yang bertambah. coaching mana Mau alumni coaching? kampus Raja yang bertambah beta kata datang ke Unpad pasar di jahat. depan pasar Mangun. Untung beta terfoto. Ya, oh. Betul, lampu mati ya. Mangon lampu mati itu 2 kali Ical kau tinggal isu kau tahu itu. Do ular Jadi mau ketemu tipu naga le. Ketemu ada aktif kemarin mo. Beta Opi Koda ketemu ada aktif kemarin. Kebetulan gaji belum masuk, kau belum bisa beli data juga. Kau wallpaper kau kayak di kafe-kafe satu lah, kau kayak di New York. Moleng. Aduh di kafe bagus sih, kau makan moleng itu. Ketan di kafenya. Mulia. Mulai kesing. Mulia. Oke, kakak-kakak kita mulai ya. Siap itu. Oke, kakak-kakak, selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Coach. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Biasa baik coach. Alhamdulillah, puji Tuhan, luar biasa, Coach. Oke. Ya, oke, kakak-kakak, kita mulai saja. Sebetulnya kali ini materinya ini sambungan dari modul 1.1, yaitu tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ya, kakak-kakak, kenapa baru disampaikan sekarang setelah kita belajar modul 1.2 dan modul 1.3 ya, yaitu sumber daya berbasis aset dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, di sini kakak-kakak, maksud dari tim penyusun modul ini di pembelajaran 3 ini yaitu merefleksikan refleksi, ini ditaruh di bagian kelima di sesi sinkronus kita kali ini, karena diharapkan pada saat pembelajaran sebelumnya kakak-kakak sudah belajar menggunakan beberapa model refleksi yang telah ada di modul 1.1, baik itu modul framework Botton, framework Gibbs, terus ada model refleksi 4P, model topi, dan lain sebagainya. Jadi di situ harapannya setelah mempelajari beberapa materi tersebut, baru refleksi disampaikan di setelah materi tersebut. Jadi kakak-kakak ini hanya satu JP, ya, ini sebetulnya hanya penguatan kembali terkait refleksi yang sudah kita lakukan di tugas-tugas asinkronus sebelumnya. Ya, ini kesepakatan bersama kita seperti biasanya, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat,
klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kakak-kakak. Nah, tujuan secara luas ya di sini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan dan refleksi. Adapun capaian akhir pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Dan untuk capaian pembelajaran khusus modul, di sini setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ya, kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kali ini peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi di sini kakak-kakak sudah beberapa kali mengupload tugas refleksi ya, baik modul 1.1 yang di awal modul, yang pembelajaran awal modul 1.1 dan ada juga di modul 1.2 yaitu tentang pemanfaatan sumber daya, modul 1.3 yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Di sana masing-masing setiap modul selalu ada tugas untuk refleksi. Nah, kakak-kakak, itu yang akan kita coba menganalisis bersama terkait tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak upload di LMS. Dan agenda kita kali ini yaitu analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Ya, kita akan mulai dengan analisis tulisan refleksi kakak-kakak ya. Saya mau bagi link Padlet-nya dulu. Saya buatkan linknya. Oke. Ya, di sini nanti ada beberapa pertanyaan, kakak-kakak. Ya, ada beberapa pertanyaan yang kakak-kakak gunakan untuk menganalisis refleksi yang sudah kakak lakukan. Sudah berapa kali kakak-kakak menyelesaikan tugas refleksi dan menguploadnya di LMS. Ini linknya. Oke, linknya ada di kolom chat. Silakan kakak-kakak bisa membukanya.
Apakah sudah bisa terbuka kakak-kakak linknya? Sudah, Ibu. Jadi ada 6 pertanyaan di situ. Kakak-kakak mengisinya tinggal klik eh, apa plus ya. Tanda plus itu kakak-kakak tinggal klik saja.
Oke, Kak Sauda sudah menulis, Kak Rais, Kak Ogi, Kak Dedi juga sudah, Victor, Kak Yusuf.
Mohon izin Ibu. Ibu, saya punya tidak bisa masuk ke pertanyaan kedua sampai di bawah ini, Ibu. Sudah bisa kah, Kak Rais? Iya Ibu, punya saya dia kalau ditulis cuma muncul di nomor 1 saja ini Bu. Tidak bisa turun ke nomor 2 padahal. Oke, kakak-kakak, tidak apa-apa Kak Rais, nanti bisa langsung open mic saja sambil menulis di Padlet karena kakak-kakak ini hanya 1 JP, sebetulnya cuma 45 menit untuk pembelajaran ini. Mari kita akan mencoba berbagi pengalaman terkait tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak lakukan. Yang tadi ada 6 pertanyaan ya, 6 pertanyaan, berarti nanti ada 6 orang. 6 orang yang mungkin bisa menjawab 1 pertanyaan 1 orang yang nantinya bisa menjawab dan mencoba menceritakan pengalaman kakak-kakak dalam menulis refleksi. Iya kakak-kakak, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Siapa ini yang mau menjawab terkait pertanyaan pertama? Silakan kakak-kakak. Ada 6 pertanyaan, berarti nanti 6 orang bisa, karena kita ada berapa orang ini?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa. Oke, siapa kakak-kakak yang mau menjawab yang soal nomor 1 dulu? Oke, silakan. Nomor 1 ini ada Kak Sauda, ada Kak Rais, ada Kak Ongki, ada Kak Dedi yang sudah menulisnya, ada Kak Yusuf, ada Kak Rizal. Silakan kakak-kakak. Silakan mungkin Kak Sauda. Ya baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Dari pertanyaan nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari kenapa suara begitu? Pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Asik tuh. Sabar. Jadi selama kenapa suara begitu jadi? Ya maaf. Jadi selama pengalaman saya menulis refleksi mengikuti pembelajaran ini, di setiap modul itu biasanya itu setelah saya mengikuti itu saya menulis konsep utamanya yang ada dalam pembelajaran, misalnya modul 1.1 kemarin, atau modul 1.1 yang yang kemarin yang tentang refleksi itu, yaitu hal pertama yang saya lakukan adalah menulis konsep utamanya. Kemudian mengaitkan teori dengan pengalaman saya selama mengajar di sekolah. Mungkin seperti itu, Coach. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kak Sauda, pertanyaan nomor 1 ada 3 poin. Kak Sauda mungkin bisa dilanjutkan dengan yang selanjutnya, kapan biasanya saya menulis refleksi. Ya, di situ ada 3 pertanyaan nomor 1 ada 3. Iya. Iya, lupa lagi ya. Kemudian, kapan biasanya saya menulis refleksi? Biasanya refleksi itu dilakukan ketika proses pembelajaran itu sudah berakhir atau selesai. Lalu, apa saja yang saya tulis? Biasanya itu yang saya tulis itu di refleksi itu seperti lebih fokus ke pengalaman pribadi selama proses belajar mengajar dan interaksi dengan siswa. Misalnya bagaimana materi baru yang baru saya sampaikan, yang mau saya sampaikan, dan setelah saya sampaikan, apakah sudah sesuai atau
ketika saya sudah menyampaikan materi, kemudian anak-anaknya masih belum bisa memahami. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Coach. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Saudah yang sudah berbagi cerita untuk kita soal yang pertama. Ya, kalau boleh tahu biasanya ini Kak Saudah, Kak Saudah menggunakan model refleksi yang mana ini dalam penulisan refleksi? Ya, Kak Saudah masih mendengar saya? Kayaknya jaringan ke apa? Oke, terima kasih Kak Saudah yang sudah berbagi cerita dari pertanyaan yang pertama, bagaimana kakak-kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3, dan kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Ya, di sini tadi Kakak Saudah sudah memberikan ceritanya atau menyampaikan ceritanya. Biasanya Kakak Saudah menulis konsep-konsep utamanya dulu, ya, baru menyelesaikan penulisan refleksi setelah pembelajaran. Dan apa saja yang ditulis, tadi Kak Saudah sudah menjelaskan bahwa menulis refleksi lebih terfokus pada pengalaman pribadinya. Oke, terima kasih Saudah, Kak Saudah yang sudah berbagi. Oke, kakak-kakak, next untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Ada dua. Oke, silahkan kakak-kakak. Selanjutnya, siapa yang mau berbagi cerita? Kak Ongki. Oke, silahkan Kak Ongki. Baik, selamat malam semuanya. Malam Ibu. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Saya berbagi pengalaman saya saja, Bu, di kelas. Iya. Saya sangat senang ketika melakukan refleksi kepada siswa, karena dari refleksi kita mengetahui bahwa pembelajaran di saat itu berlangsung dengan baik atau tidak. Terus kalau tidak berlangsung dengan baik, maka apa strategi berikutnya untuk mengembangkan atau merancang lagi pembelajaran yang menarik buat siswa untuk belajar dengan baik. Terus saya juga bisa membuat refleksi buat saya bahwa bagaimana cara mengajar saya untuk siswa untuk hari ini. Apakah merasa senang atau tidak senang? Saya bisa beranikan diri untuk melakukan refleksi juga buat saya, supaya saya mengetahui cara mengajar saya di dalam kelas. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Kak Ongki yang sudah berbagi cerita. Ya, jadi perasaan Kak Ongki selama menulis refleksi merasa sangat senang, ya, karena dari Kak Ongki melakukan refleksi tadi, jadi dapat mengetahui apakah pembelajaran kita sudah tepat atau pembelajaran kita sudah baik atau tidak.
kita bisa mengevaluasinya dari situ. Kalau memang masih perlu adanya perbaikan atau peningkatan, kakak-kakak berarti kita bisa mengubah strategi, mungkin strategi pembelajaran atau merancang pembelajaran yang mungkin lebih bisa memenuhi kebutuhan dari peserta didik kita. Ya, kakak-kakak, sebetulnya tujuan dari program PKG ini, kakak-kakak, selain untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap guru PJOK ya, terkait dengan paradigma atau konsep baru pendidikan jasmani, di sini kita dibiasakan untuk bagaimana merefleksikan ya tulisan-tulisan yang telah kita lakukan ya melalui tugas-tugas refleksi yang ada di LMS yang kakak-kakak sudah selesaikan tugas-tugas refleksinya ya. Jadi dalam program PKG PJOK ini bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap guru-guru PJOK terkait dengan paradigma atau konsep baru pendidikan jasmani dan membiasakan kita untuk selalu kita melakukan refleksi di setiap pembelajaran PJOK untuk kita bisa melihat kekurangan atau mungkin kurang ada bobotnya atau kurang mengena dalam pembelajaran yang sudah kita sampaikan ke peserta didik, sehingga dengan adanya refleksi kita bisa lebih memberikan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari peserta didik. Oke, kakak-kakak, terima kasih buat Kak Ongki. Next, kakak-kakak ya, untuk soal yang ketiga. Untuk yang ketiga, siapa lagi nih yang mau berbagi untuk soal yang ketiga? Oke. Silakan Kak Rais. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Untuk yang nomor ketiga, ya, untuk soal nomor ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Jadi yang pertama, hal positif yang kemudian saya dapatkan yang pertama itu saya menjadi lebih konsisten dalam menilai kembali diri saya, karena dengan menulis refleksi saya mampu melihat apa kesalahan-kesalahan saya, kemudian sejauh mana saya bisa menyesuaikan proses pembelajaran saya dengan modul yang telah saya dapatkan. Nah, kemudian dari menulis refleksi juga saya mendapatkan banyak hal seperti saya lebih menyadari kekurangan-kekurangan saya dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian saya lebih mencari lagi tentang solusi-solusi yang kemudian harus saya kembangkan dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang berikut, hal apa yang masih menjadi tantangan. Nah, tantangan yang saya alami yang pertama terkait dengan konsistensi saya dalam proses pembelajaran. Jadi saya harus lebih konsisten ketika melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan modul yang telah saya dapatkan. Kemudian saya harus mampu menyesuaikan diri saya dengan apa yang telah saya dapatkan berdasarkan proses pembelajaran yang telah saya terima. Itu mungkin dari saya. Kiranya saya kembalikan Ibu. Terima kasih Kak Rais yang sudah berbagi untuk soal yang ketiga ini. Hal apa saja yang menurut kakak-kakak yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, ya, hal yang baik tadi Kak Rais sudah menjelaskan lebih konsisten dalam menilai diri kita sendiri, ya,
Jadi tahu kesalahan-kesalahan apa yang sudah mungkin terjadi dalam proses pembelajaran yang sudah kita lakukan ya kakak-kakak, karena kita di sini diharapkan bisa melakukan lebih terbiasa untuk melakukan refleksi. Jadi untuk kita menjadi tahu di mana kesalahan kita di saat kita mengajar pada waktu penyampaian materi. Jadi dengan adanya refleksi nanti kita bisa merubah kesalahan, mungkin ada kesalahan pada saat kita mengajar atau menyampaikan materi. Dan biasanya sih kakak-kakak kalau menurut pengalaman saya ya, tantangan kadang pada saat kita merefleksikan diri kita, kadang kita kayak bertentangan maksudnya kita tidak mau mengakui akan kekurangan atau kesalahan yang kita lakukan mungkin dalam pembelajaran. Biasanya seperti itu kakak-kakak ya. Jadi saya mohon kakak-kakak ini meskipun banyak tugas di LMS ya, mungkin bisa menjadi juga tantangan ya yang dikejar-kejar dengan mungkin malam ini sudah batas akhir untuk pengumpulan tugas ya, itu jangan menjadi tantangan untuk kakak-kakak dalam menulis refleksi ya kakak-kakak. Biasanya habis Zoom malamnya kita lihat sudah malam ini hari terakhir ya. Jadi itu jangan menjadi tantangan buat kakak-kakak. Yang penting di sini kita sudah tahu, kakak-kakak sudah tahu model-model refleksi, sudah tahu macam-macam refleksi, model-model refleksi, dan kakak-kakak sudah mencoba menulis refleksi, ya, sudah membiasakan diri untuk selalu merefleksikan diri. Oke, terima kasih Kak Rais. Untuk selanjutnya next, untuk pertanyaan yang keempat, silahkan siapa kakak-kakak? Kak Rais sudah, Kak Saudah sudah. Mungkin Kak Yusuf. Victor. Untuk saya yang keempat Kak Yusuf. Silakan. Siapa? Kak Yusuf atau Kak Dedi? Baik. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini saya akan mencoba menjawab untuk nomor 4. Bagaimana saya menggunakan rubric penulisan refleksi selama ini. Nah, di sini saya menekankan perlu kita mengetahui tentang rubrik penulisan dalam refleksi sangat berguna untuk menilai kualitas tulisan refleksi kita dalam suatu proses pembelajaran, di mana kita bisa dapat mengetahui ekspektasi menunjukkan kepada Anda diharapkan sebagai tulisan refleksi dan mengevaluasi diri sendiri dengan membandingkan Anda dengan membandingkan guru yang lain dengan kita sendiri. Terus yang ketiga, bisa meningkatkan kualitas dalam pengrefleksian dalam kelas. Mungkin itu saja KKL. Oh ya maaf kakak-kakak, terima kasih buat Kak Dedi yang sudah
berbagi ya di sini bagaimana Kak Dedi menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Di sini Kak Dedi menjelaskan bahwa rubrik penulisan refleksi sebagai alat yang sangat berguna untuk menilai kualitas tulisan refleksi dari Kak Dedi. Ya, bisa mengevaluasi diri Kak Dedi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, kakak-kakak. Jadi itu kakak-kakak, saya berharap tidak hanya kakak-kakak sekedar mengumpulkan tugas di LMS ya kakak-kakak. Jadi mari kita mengambil bahwa itu kita jadikan rubrik refleksi yang ada ya, atau model refleksi yang ada. Di sana kan banyak sekali model-model refleksinya. Ada yang 4P, ada yang topi, ya, di mana kita menulis refleksi itu kita tahu posisi kita di mana kekurangan kita. Ya, jadi sebagus apa kita menulis refleksi, kalau kita tidak renungkan lagi, maka kita tidak tahu posisi kita di mana, kekurangan kita di mana. Jadi saya mengharapkan kakak-kakak tidak hanya sekedar mengumpulkan tugas di LMS, ya itu semua mari kita jadikan sebagai rubrik refleksi yang ada, ya kita tahu posisi kita di mana, kekurangan kita apa, ya karena sebagus apa kita menulis refleksi kalau kita tidak bisa merenungkan lagi, ya merenungkan lagi, maka kita tidak tahu posisi kita di mana, ya kesalahan kita di mana. Oke, terima kasih Kak Dedi. Next untuk selanjutnya soal yang ke-5 ya kakak-kakak. Silahkan untuk soal yang ke-5. Tadi kayaknya Kak siapa yang sudah raise hand tadi? Kak Yusuf, Bu. Oh iya, silakan Kak Yusuf. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Silahkan Kak Yusuf. Maaf, Coach, kalau bisa sudah sampai nomor berapa? Barang jaringan kurang ini. Pertanyaan nomor 5 saja Kak Yusuf, ada 2. Bagaimana Ya. seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, dan keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. 2 itu saja Kak Yusuf untuk soal nomor 5. Ya Kak, terima kasih atas kesimpulannya Kak. Menurut saya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik itu, yang pertama adalah pedagog atau guru harus menguasai materinya, materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, pedagog menguasai model pembelajaran yang diterapkan. Kemudian yang ketiga, menguasai psikologi murid. Kenapa saya ambil sebagai penguasaan materi, penguasaan model, dan psikologi murid? Karena 3 sumber ini adalah bahan untuk melakukan refleksi supaya pembelajaran lebih tepat sasaran begitu terhadap kemampuan dan pemenuhan dari kognitif peserta didik. Kemudian keterampilan apa yang dibutuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam adalah tentunya dengan penguasaan terhadap model-model refleksi yang diterapkan. Bagaimana kita mau memperdalam refleksi kita terhadap materi mungkin atau proses pembelajaran atau model pembelajaran, sementara model refleksi saja kita tidak ketahui begitu, tidak kuasai. Mungkin itu saja Kak dari saya. Oke, terima kasih Kak Rais yang sudah berbagi ya tentang bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik. Dan lagi Kak Yusuf sudah jelaskan tadi ya teman-teman, untuk Kak Yusuf ya, jadi menguasai materi, model pembelajaran ya, menguasai psikologi murid ya, itu harus kita kuasai ya untuk bahan pembuatan refleksi.
Ya, kakak-kakak. Jadi di sini ketika kita menuliskan refleksi, memang diharuskan harus sesuai dengan keadaan nyata, ya, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan sesuai dengan keadaan di lapangan, ya, yang dialami langsung, ya. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman, ya. Jadi tidak cukup hanya belajar dari pengalaman, namun akan lebih baik lagi ketika kita bisa merefleksikan pengalaman tersebut. Ya, jadi belajar dari pengalaman itu penting, tapi bagaimana kita bisa merefleksikan pengalaman yang kita dapat. Oke kakak-kakak, next karena kita hanya 1 JP, jadi next yang terakhir, pertanyaan terakhir ini nomor 6. Silakan, siapa yang belum ya? Kak siapa yang belum ini? Kak Rais sudah, Kak Ongki sudah, Kak Dedi sudah, Kak Yusuf sudah, Kak Saudah sudah. Victor. Oh iya. Kak Victor, silakan Kak Victor. Silahkan Kak Victor untuk soal terakhir. Nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Silakan Kak Victor. Masih ada di room atau Oke, kayaknya Kak Victor. Oke, kakak-kakak silakan. Siapa yang mau berbagi untuk soal nomor 6? Kak Ongki, mungkin? Oke, kayaknya Kak Ongki tadi sudah menulis ini. Atau mungkin yang lain, Kak Sauda, Kak Rais. Iya, Kak Rizal. Silakan Kak Rizal. Atau mungkin yang lainnya yang mau berbagi Pak Opi. cerita. Ada Atau Nurlima mungkin. Nurlima. Oh iya, mungkin Kak Nurlima. Silakan kakak-kakak. Ya Bu, maaf Bu, ini suara saya didengar apa enggak ya Bu? Soalnya laptop saya ini lagi error, makanya saya sering ini Bu. Bisa, terdengar kakak. Ini saja. Terdengar kakak. Silakan iya, kakak. okay. Bu, kalau dari pertanyaan awalnya tadi bisa nggak Bu? Soalnya saya kan nggak bisa untuk ini masuk di yang di teman-teman dong ini. Jadi kalau bisa dari yang awal tadi Bu, bisa? Yang tujuan refleksinya tadi. Kita tinggal diskusikan yang soal nomor 6 ini kakak. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif dan siapa yang bisa membantu saya? Oke Bu. Oke, saya langsung jawab ya Bu ya. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Yang pertama, yang saya perlu untuk saya tingkatkan yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan saya perlu meningkatkan untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang contohnya seperti sekarang, yang kegiatan PKG ini untuk menambah pengalaman saya dan siapa yang bisa membantu saya, terutamanya teman-teman saya yang berada di lingkungan sekolah dengan saya satu sekolah ataupun teman-teman saya yang sudah berada di grup PKG ini Bu. Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih Kak Nurlima ya. Iya Bu. Yang sudah berbagi. Oke, Kak Rizal ada raise hand, mungkin mau menambahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Saya hanya sedikit menambahkan ya Ibu. Pertanyaannya tadi apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Tentunya yang pertama adalah saya mengevaluasi dalam proses pembelajaran, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam proses pembelajaran. Setelah itu mungkin setelah mengetahui kelemahan dan kekuatan yang ada dalam proses pembelajaran, saya melakukan jadwal, menentukan jadwal untuk melakukan kegiatan refleksi. Setelah itu mungkin mencari ide-ide dan pendekatan baru guna menciptakan dan memperkuat ide-ide yang sudah saya lakukan. Setelah memperkuat ide-ide yang sudah saya lakukan, tidak lupa juga hal yang sangat penting adalah dalam kegiatan reflektif adalah memberikan menghargai usaha siswa ya, menghargai usaha siswa ya, siswa-siswi saya. Kemungkinan seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizal yang sudah berbagi ya dari Kak Nur 5 juga tadi. Jadi paling hancur. Jadi Kak Nur 5 tadi mengatakan bahwa apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Kak Nur 5 tadi mengatakan bahwa dengan meningkatkan kompetensi ya khususnya di bidang PJOK ini. Dan untuk siapa yang bisa membantu saya, teman-teman satu sekolah, teman-teman yang sekarang kita bersama-sama dalam pembelajaran PKG PJOK ini. Juga terima kasih apa tadi Kak Rizal ya. Akhirnya Kak Rizal bersuara juga. Terima kasih Kak Rizal sudah berbagi. Ya, kakak-kakak, memang dulu itu sering orang mempunyai pemahaman, banyak yang mempunyai pemahaman bahwa guru PJOK itu masa bodoh. Ya. Banyak pemahaman yang mengatakan bahwa guru PJOK masa bodoh, asal mengajar saja. Masa bodoh yang penting katong mengajar saja. Entah sesuai dengan kurikulum atau tidak sesuai dengan kurikulum, yang penting kita mengajar saja. Tetapi kakak-kakak sekarang marilah kita bersama-sama bisa menjadi guru PJOK ya yang reflektif. Dengan adanya kegiatan ini kita bisa lebih memfokuskan bahwa pelajaran PJOK itu di luar sana pemahaman orang itu bukan hanya mengajar begitu saja, tidak ada kurikulumnya, tidak sesuai dengan struktur pembelajarannya atau tidak sesuai dengan capaian pembelajarannya. Ya, biasanya seperti itu. Jadi mari kita sama-sama kita rubah mindset itu, pemahaman seperti itu di luar ya. Jadi melalui pembelajaran PJOK ini kita lebih bisa melihat lagi bahwa dalam pembelajaran PJOK itu semua ada kurikulumnya, terstruktur ya. Jadi sehingga capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan dan sesuai dengan kurikulum yang akan kita ajarkan ke peserta didik. Oke, terima kasih kakak-kakak semua yang sudah berbagi di saat ini. Oke, next selanjutnya.
Oke, terlihatkah kakak-kakak? Terlihat, Bu. Kami berpindah. Kakak-kakak ya, dia. Saya mau berpindah lagi. Kabar ya kakak-kakak. Hilang. Sudah munculkah kakak-kakak? Sudah kelihatan? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah.
Selamat malam Ibu. Ibu, saya mohon izin ke Pelabuhan antar kakak dulu bareng kapal semasuk jadi. Mohon maaf Bu, tidak kedengaran Bu. Iya, kakak-kakak di slide sudah terlihat yang mari berbagi refleksi, kakak-kakak? Belum ya? Di sini halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi Oke. ini adalah Oke. Ya, kakak-kakak, tadi kita sudah menyelesaikan beberapa pertanyaan dan berbagi cerita. Sekarang mari kita berbagi refleksi. Di sini saya minta satu orang lagi bisa menceritakan dalam 1 minggu ini, ya. Dalam 1 minggu ini kita sudah melakukan bertemu secara daring. Ya, pernah tidak kakak-kakak merenung atau merefleksikan diri, merefleksikan sendiri terkait dari pengalaman kakak mengajar dan menurut kakak itu salah cara saya mengajar atau mungkin belum tepat cara saya mengajar materi tersebut, atau adakah dari kakak-kakak ini yang mengalami hal-hal seperti itu. Mungkin satu orang saya minta, siapa yang mau, mari kita berbagi refleksi dalam satu minggu ini, ya. Kita sudah beberapa kali nih bertemu secara daring. Pernahkah kakak-kakak merenungkan
atau merefleksikan sendiri terkait dari pengalaman kakak-kakak mengajar. Menurut kakak-kakak itu salah cara mengajar saya atau belum tepat cara saya mengajar materi tersebut. Silakan, adakah kakak-kakak yang mengalami hal seperti itu? Silahkan kakak-kakak. Siapa nih yang mau bercerita? Satu orang saja. Siapa yang bisa merefleksikan selama 1 minggu ini? Baik Ibu. Oke. Terima kasih kakak. Silakan. Siap Ibu. Di sini saya berbagi saja Bu. Iya. Selama silakan kakak. beberapa minggu ini saya sering, setelah akhir pembelajaran, saya sering melakukan refleksi. Di situ saya sering melakukan refleksi yang bagaimana pembelajaran hari ini, apakah ada yang kurang atau belum pas buat kalian. Terus ada yang melakukan refleksi, jawabannya sangat-sangat bagus sih, tidak yang tidak melenceng dari pemikiran saya bahwa materi yang saya ajarkan hari itu baik atau tidak. Tapi mereka punya jawaban bahwa sangat baik dan tingkatkan lagi, karena mereka juga butuh setiap proses pembelajaran ada juga ice breaking. Ice breaking itu supaya buat mereka jangan mengantuk. Sering kan pembelajaran di siang hari mereka juga butuh ice breaking. Dan juga kan saya punya jam, sering kalau materi saya belum selesai praktek, materinya belum selesai, saya belum bisa melakukan praktek. Jadi saya melakukan materi selesai dulu baru praktek. Jadi mereka sering guru, kita selesai materi langsung praktek, jangan materi dulu baru praktek. Itu saja Bu yang saya dapat dari anak-anak. Dan mereka juga senang juga ketika saya membawa materi dengan tidak terlalu cepat-cepat juga, tapi mereka puas dengan hal itu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Kak Ongki. Ya, kakak-kakak semua, memang kalau kita selalu melakukan refleksi, ya maka kita tahu akan mungkin kesalahan kita di mana, sehingga dalam pembelajaran itu capaian pembelajaran bisa kita capai ya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ada. Jadi sekarang mari kita biasakan untuk kita selalu melakukan refleksi. Oke, terima kasih Kak Ongki yang sudah berbagi di saat ini. Next kakak-kakak ya. Ini oke, kakak-kakak, pada akhir sesi kita di hari ini, kakak-kakak diharapkan bisa memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Dan yang kedua, bisa mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke, kita sudah di ujung. Terima kasih kakak-kakak yang saat ini bisa bersama-sama dalam diskusi kita pada saat ini, yaitu tentang refleksi ya. Oke, terima kasih kakak-kakak, itu yang bisa saya sampaikan di saat ini. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya ya. Nanti jangan lupa kakak-kakak dilihat jadwalnya lagi. Jangan sampai kita lupa dengan jadwalnya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat malam juga Coach, terima kasih. Selamat malam Ibu, terima kasih. Selamat malam juga buat teman-teman. Oke.